Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Apa kabar semuanya? Kami berharap kita senantiasa dalam kesehatan dan juga di dalam lindungan Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 8 Februari, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, hari ini renungan kita diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian adapun judul daripada renungan ini ialah mencintai terang sama dengan mencintai Yesus dan hal yang benar. Sahabat firman Tuhan, ada dua keadaan yang tak pernah lepas dalam keseharian kita. Keadaan itu adalah terang dan gelap. Ya, kedua-duanya ini memiliki hakikat serta manfaat yang sangat-sangat penting dan yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab di dalam terang maka kita dapat melihat sesuatu itu dengan jelas dan juga membantu kita dalam mengerjakan banyak hal untuk keselamatan di dalam diri kita ini. Dan di dalam gelap juga ini mengingatkan kita pada batas-batas pergerakan aktivitas kita setiap hari. Meskipun pada saat ini sudah banyak juga orang yang melakukan kegiatan pekerjaan dengan menjalani shift malam. Tetapi hal itu adalah bahagian yang tak terpisahkan dari konsekuensi kehidupan pekerjaan yang kita alami. Nah, dua kondisi, dua keadaan, terang dan gelap. Namun yang dimaksud di sini bukanlah persoalan kondisi cahaya yang dimaksudkan. Tetapi firman Allah menganalogikan terang kepada hal-hal yang melekat di dalamnya, yaitu hal-hal yang bersifat benar, yang bersumber dari Yesus, yang adalah sumber atau terang yang sesungguhnya. Sedangkan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat fana, yang bersifat kejahatan, hal ini disebut dengan keadaan yang gelap itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, mengapa ada orang yang mencuri? Mengapa ada orang yang melakukan yang jahat? Bahkan mengapa ada orang yang tega hingga membunuh? Seperti yang kita lihat pada akhir-akhir ini. Nah, hal ini tentu karena pikiran dan hatinya telah dipenuhi oleh kegelapan itu. Ketika dia tidak mampu lagi melihat secara tenang,
secara sadar akan firman Allah dan maksud Allah di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku, Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Tentu karena bumi ini sudah penuh dengan perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan, di mana hal tersebut membawa pada sebuah kebinasaan. Tetapi Yesus yang adalah terang ajaib itu datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi dikatakan dia yang adalah terang itu untuk membawa keselamatan. Artinya agar tidak ada yang binasa, serta agar beroleh kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, maukah saudara-saudaraku sekalian memiliki kehidupan yang baru? Maukah saudara-saudaraku sekalian lahir baru? Jika jawabannya kita berkata, ya, saya ingin lahir baru, saya menginginkan akan kehidupan yang baru, maka bagaimanakah caranya? Hal itu bukanlah ditunjukkan sebatas mengungkapkan bahwa saudara saya telah lahir baru. Bukan pula sebatas menjalankan dan melakukan ritus-ritus keagamaan saja. Bukan pula dilihat dari hal yang berbeda yang sebelumnya dari diri kita dan kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan pada saat ini. Bukan demikian. Tetapi bagaimanakah caranya? Yaitu ketika kita datang kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Hanya itu sajalah yang mampu menghantarkan saudaraku sekalian agar memiliki kehidupan yang baru. Dan ketika datang kepada Yesus yang adalah terang itu, maka dalam hati dan hidup kita ini akan terpancar, akan menghasilkan segala perbuatan-perbuatan yang benar, bukan benar dan baik di dalam pandangan dunia saja, tetapi benar di dalam pandangan Allah. Dan ketika terang itu, Yesus tinggal dalam kehidupan kita, maka walaupun kita berada di tempat yang tersembunyi, yang teramat jauh sekalipun, tetapi kita tetap mempertahankan apa yang baik itu, maka dikatakan cintailah terang itu. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami, dan kini terang-Mu telah menyapa kami di dalam firman-Mu, agar Engkau yang adalah Yesus sumber terang itu tinggal di dalam diri kami sekalian, sehingga olehnya kami semakin mencintai segala apa yang baik dan yang benar di dalam pandangan Allah. Mampukanlah kami Bapa untuk mempertahankan diri kami, perilaku kami, hidup kami yang telah Engkau angkat dan tebus dari dosa itu, dan telah Engkau baharui di dalam anak-Mu Yesus Kristus, agar kami tetap memelihara kehidupan yang baik, kehidupan yang di dalam kelakuan yang seturut dengan apa yang Tuhan harapkan, supaya dalam diri kami ini tetap terpancar segala apa yang benar sebagai buah daripada iman kepercayaan kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah saudara-saudara kami dimanapun berada, mampukan mereka menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada, sekalipun berada di dalam situasi dan kondisi yang amat rumit dan sulit, yang begitu banyak desakan-desakan, bahkan bebani yang sangat berat. Tuhan, jangan biarkan mereka hidup di dalam keputusasaan, tetapi dengan mengandalkan Tuhan setiap saat dan setiap waktu, agar di dalamnya mereka dimenangkan oleh hikmat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.